Dirutnya yang paling gede. Sorry Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama Bapak Wagub, pendamping dan teman-teman dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Mohon maaf ini kita selalu Pak. Saya didampingi oleh direktur saya. Semua kemudian di sana ada Prof. Budi, di situ ada Dr. Ana, Dr. Surya. Dr. Ana ini mantan direktur medis yang juga berperan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit kami. Nanti ada presentasi dari Biru dan kemudian ada presentasi juga sedikit dari SPPJT kita. Saya hanya sedikit saja, saya hanya ingin memberi informasi bahwa sebagai pusat jantung nasional itu kami mendapat rujukan dari seluruh Indonesia. Kemudian yang datang ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu biasanya kasusnya sudah sulit. Dan yang lama-lama biasanya sudah di Grand Eagle, sudah di Pondok Indah, sudah tidak datang lagi ke tempat saya. Terminal ya. Iya, secara alami sudah tersaring dan otomatis yang kita tangani itu sangat berat sehingga kalau operasi ada psikolog dan lain sebagainya sehingga kita otomatis biayanya juga menjadi begitu. Kemudian ini ada ya. Kemudian untuk dasar dari itu kami membuat satu jejaring. Kita mulai dari tahun 2009. Jadi kita bekerja sama dengan 44 puskesmas di Jakarta dengan 6 RSUD. Pada saat itu saya sama Budi sudah buat seperti kesepakatan. Pada saat itu kita juga bingung. Kalau RSUD-nya di mana? Karena RSUD-nya di bawah dinas kesehatan, RSUD-nya kan dulu kalau nggak salah di bawah sekda. Tapi udahlah, akhirnya saya juga sama tarakan kita bikin ini sendiri. Yang penting kita ada satu kerjasama, saling membantu dan bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk pelayanan. Dan kita jejaring itu kita membangun sistem informasi dan SDM. Jadi kita nanti yang lebih detail nanti Dr. Surya akan berpresentasi. Tapi intinya saya mendidik nurse di puskesmas kecamatan. Saya mendidik dokter. Sehingga nanti kalau ada pasien masuk, saya sakit dada, kamu ke puskesmas terdekat nanti langsung fax, ini pakai fax. ICD-nya, kemudian kita kontak, kita kirim. Dan itu sudah berjalan dalam sampai saat ini. Dan sekarang sudah kita lebih
lagi kita sudah dengan ada yang sama Budin pakai sistem informasi, kita sudah mungkin pakai web in, call in, tapi dulu sangat sederhana dan alhamdulillah kita ada kasus 2130 kasus, maaf Pak, mungkin di bawah ini itu kita di bawah ini Pak, yang ini adalah kerjasama Rumah Sakit Jantung Harapan kita dengan CCU Networking Jakarta. 2130 pasien ini kita tulis dan masuk ke Netherlands Heart Journal. Jadi ini di situ semua data-data serangan jantung kita, nanti detailnya Dr. Surya akan menjelaskan. Dan sistem SPGDT kita inilah yang diadop sama Kemenkes, dan kebetulan saya juga diminta menjadi satu yang CEO-nya untuk PIC, PIC-nya untuk ini yang ditinggal Kementerian Kesehatan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kan, walaupun baru di DKI, belum terpadu di seluruh Indonesia. Jadi ini sistem SPGDT yang kita, dan alhamdulillah sekarang kalau pasien mau datang ke Jakarta, ke harapan kita yang sekitar Jakarta sudah lewat situ. Jadi kita jujur pasien sudah tersaring, jadi kita yang datang ke tempat kita sudah tersaring dengan sistem yang kita bangun, sehingga tidak jarang sekali sakit dada yang bukan kardiologi masuk ke tempat kami. Kemudian yang kedua saya juga ingin melaporkan untuk KJS kita juga siap ya, dan kalau dulu menggunakan Jamkes dari DKI, tetapi yang untuk ada sedikit permasalahan itu yang saat ini adalah verifikasi awal. Jadi SK Gubernur Februari 2013 yang baru itu menentukan pasien tidak mampu, sehingga kriteria pasien tidak mampu itu kadang-kadang ini yang kita mohon bantuan untuk diverifikasi sehingga data kita sudah jelas. Sekarang jujur kemarin juga banyak kasus, ada yang KTP-nya nggak cocok sama kakaknya, kelihatan ditambah waduh ini maaf ya, maaf ya, ini off the record ini. Saya kasihan sama DKI Pak. Kita udah tangkap Pak. Jadi kemarin kita sudah, ini ada mafia. Ya kemarin kita sudah ngambil sampel di Puskesmas 15. Itu boleh katakan itu kita ketemu 15 itu Pak. Kita udah ambil dapat. Jadi memang ada mafia, dia datang ke RSCM, datang ke rumah sakit swasta atau mau nggak kita bantuan KJS. Orang luar kota ini mengatakan saya tidak punya KTP, gampang saya bikinkan. Nah, jadi sekarang sebenarnya yang resi itu pasti akan ditolak. Tapi kalau tolak kan orang nggak betul-betul kasihan. Orang tidak punya KTP, dia bikin KTP, sakit pun kasihan juga. Jadi kalau yang kasus seperti ini, saya lagi minta Askesmas untuk pidanakan. Dia kelihatan Askesmas ini agak ngambang gitu Pak. Ya kalau dia ngambang, saya akan ambil alih. Kita minta laporan tertulis, kita akan pidanakan Pak. Jadi kita akan paksa si pasien ini mengaku. Kita tidak pidanakan pasien, hanya mengaku siapa. Nah, oknumnya. Tapi kalau pasien yang nekat, pasien tidak pidanakan salah sendiri. Jadi Jakarta ini harus keras. Tidak bisa, karena ini satu pihak kita kasihan, tapi jangan merampok uang orang lain juga kan. Nah, justru ada informasi. Bapak kasih kita Pak. Iya, itu memang agak sulit. Ini saya dapat informasi dari Pak Usman. Pak Usman ini Jamkesmas di Kemenkes. Memang dia orang Jakarta, tetapi dia tidak punya hak. Nah kemudian dia bisa dapat Jamkes malah keluar itu angkanya, dia bayar dibantu sama orang yang bantu itu 10 juta, tapi berubah di harapan kita operasi 110 juta dibayar sama DKI 110 juta. Dia hanya bayar 10 juta sama calonnya Pak, kan kasihan DKI Pak. Terus pernah pasien ini saksi-saksi pulang nunggu keluarganya di Twin Plaza di rumah Pak. Tapi pakai Jamkes dari DKI, ini hal seperti itu. Nah, saya karena semua persyaratan lengkap, saya tidak punya hak untuk menolak. Makanya nanti kita saling cross check kerjasama, lapor pada kami. Makanya kenapa kami minta PT Askes juga, kita tidak ingin Jamkes saya kelola gampang bocor juga. Jadi kalau suatu jam ada apa-apa baru kita cek. Itu udah banyak permainan kita udah tahu. Banyak orang tuh udah ngerti, saya tuh sudah lepaskan. Saya sudah biayain orang untuk masuk seperti itu, masuk di grup seperti itu, Pak. Saya udah kasih motor ke mereka, Pak.
Pokoknya kita main intel-intelan ini. Jadi motor mereka untuk kerja di dalam seperti apa, kita tahu nih sebetulnya. Oh kayak gitu DKI. Sebelum saya masuk ke DKI gitu. Nah saya udah lakukan. Makanya saya tahu persis kelemahan Jamkesda itu apa. Makanya waktu berdebat publik, orang pikir saya nggak ngerti kesehatan, nyerang saya kan. Selesai. Pak Fokus selesai. Dilempar isu itu sama saya selesai. Kan saya tahu persis. Saya turunkan orang, kita biayain bulanan Pak. Makanya saya tahu persis persoalan Jamkesda. Itu saya bilang, Jamkesda itu masalah di situ. Nah sekarang kita pegang pasti turun kok. Dan gampang. Saya udah tahu semuanya permainan seperti ini. Kita tidak, yang penting sekarang kita lebih khawatir Pak kalau kita tidak saling komunikasi Pak. Makanya kami sudah guide RSCM. Memang yang mesin jantung ini kita terima kasih Bapak yang tidak ketemu Pak. Ya kita kadang-kadang patokannya RSCM gitu kan. Mereka ada mesin jantung, ada mais juga ada. Tagihan kita juga tinggi, malah karena yang datang ke kita kasus sulit. Kasus sulit tindakan, jadi misalnya kalau orang DKI tidak apa-apa. Yang masalah kan dia bukan orang DKI atau orang yang itu. Orang DKI yang bukan berhak itu juga Ya, banyak. makanya itu tadi Pak, memang ini susah sekarang masih ada satu celah hukum di kita. Kalau yang sudah akut gitu kan dia langsung masuk itu GJ, kita tidak bisa tolak. Ya, itu nggak bisa. Dan dia tidak ada lagi kita lihat puskesmas. Tapi kalau kita punya track record seperti laporan Bapak ini menarik Pak. Kita bisa tahu lagi kan, orang ini pernah gejala jantung nggak tahu, dia orang kaya. Biasanya itu dia mampu tuh dia sudah tahu ada penyakit itu, gitu. Dia sudah pernah ada track recordnya. Nah, yang hari ini yang belum punya kan seluruh rumah sakit ini punya catatan itu, kita tidak punya Pak. Kalau dia udah punya itu menarik, kita tahu enggak? Yang mendadak tidak tahu apa-apa itu orang miskin, dia nggak pernah tahu, nggak bisa check up. Tapi kalau yang orang lain sudah pernah check up, Kita bisa kan. nah, cuma sama Dulu. Kalau tuh, jadi misalnya Bapak makan sate kambing, makan oatmeal, itu lemaknya diikat, terus dibuang. Tidak terserah. Kolesterol tidak naik, betul. Tetapi kalau dia bilang menurunkan kolesterol, padahal saya sudah telepon tuh product manager, lu nipu rakyat Indonesia lo kayak gini, dia cengenges aja. Itu tadi tidak ada yang mau tahu. Aku terus yang tertipu dong. Jadi saya bilang itu salah dan itu harus KPI yang jadi dia Tapi tidak. yang saya masih penasaran tuh pada dokter jantung, apa benar gerakan senam jantung itu kayak gini bener nggak sih itu gerakan senam jantung? Oh ya itu mereka ada ahli olahraganya Pak, pasti benar Pak. Bukan saya nggak tahu benar apa nggak, tapi Ya, saya ya artinya dinamik Kak. Jadi senam jantung itu dipilih yang dinamik, yang ya gerakannya mode aerobik itu lah. ya aerobik. Jadi sebetulnya anjurannya cuma 30 menit kan setiap hari tapi ya mungkin 5 paling sedikit 5 kali seminggu Pak. Itu mempertahankan denyut nadi di atas 110 sampai 130 dalam waktu 30 menit. Oh. Gitu. Jangan tinggi-tinggi juga nggak perlu. Saya olahraga 30 menit Pak tiap hari Pak. Ya Bapak sehat Cuma ya, Pak. tidak semua gerakan itu macam stretching. Iya, macam-macam. berenang bisa. Pokoknya sesuai dengan kesenangan lah Pak, happy-happy. Kecuali kesiangan Pak, kalau kesiangan 20 menit Pak. Saya rasa mungkin itulah gerakan Berarti untuk kesimpulan kita pertemuan hari ini Pak, kita uji coba dulu yang sistem untuk yang BPJS itu 2 bulan kita evaluasi, jadi kita ada data untuk mengatakan ini kurang. Nah, terus yang soal hibah sosial, tolong rumah sakit jantung ajukan pada kami. Apa yang bisa kita bantu, ya. Yang ketiga soal pelatihan terus andalkan. Jadi apa saran Dr. Surya kita ikutin, masuk pelatihan kita ambulan segala macam. Karena kita macet. Kalau tiap daerah kan konsep kita kan tiap wilayah itu ada satu pusat kesehatan bagi masyarakat supaya cepat dan juga mengurangi macet Pak. Dan kalau orang miskin juga tidak menghabiskan biaya transportasi. Ya itu yang kita pengen lakukan. Nah kalau soal tadi preventif promotif Bapak, soal tadi yang 035 itu mungkin memang harus jadi tugasnya ya, Dinkes. ya. Selama ini mengingatkan saja. puskesmas kita ini berubah fungsi hanya kuratif, Ya. harusnya dia preventif promotif. Itu yang masalah kita. Tinggal manggil yayasan-yayasan.
Iya. gerakan bersama gitu. Kira-kira Bisa gitu menekan positif sederhana. sekali, Pak. Ya, tapi apa yang menarik dilatih di situ. Jantung ini menarik. Kemudian dari pertumbuhan tuh jantung nomor 1 udah sekarang. Dari dulu nomor 1 Pak. Iya. Bukan- Berarti nggak bagus, Pak. Maka dari dulu Dan itu ada datanya yang mengerikan, dia pembunuh nomor 1 pada usia produktif. Contohnya kayak terakhir Ricky Joe, itu kan dia lagi orang Haji Masai, itu kan usia 40-an itu kan top performance. Itu dia nggak pernah periksa jantung atau apa ya? Apa yang mungkin orang jantung tuh sehat-sehat bisa tiba-tiba drop. Dia harus periksa, dia ada bilang. Iya. Jadi gini Pak, ini juga sekalian saya beritahu. Jadi di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sedang launch namanya program deteksi dini kardiovaskular. Program deteksi dini kardiovaskular itu kita dengan alat-alat tertentu bisa melihat, misalnya dinding pembuluh darah mulai agak tebal, itu sudah kita treat. Jangan nunggu sampai nyempit. Jadi kalau treadmill positif itu sebenarnya sudah terlambat. Jadi kalau yang treadmill itu sudah terlambat. Kalau positif sudah terlambat. Justru orang yang penyempitan di koroner sudah 60-80% itu treadmillnya bisa negatif. Oh gitu ya? Bisa, karena Seperti lever juga ya, Pak? iya, Ya. sensitivity spesifity rendah. Nah kita ada alat yang lebih cepat, jadi Ini kan EKG kan, itu mobil itu juga itu sensitif. tidak menjamin kan? Kalau untuk deteksi dini Serangan enggak. jantung akut. Tapi kalau untuk serangan jantung Ya. akut dia spesifity tinggi. kalau lagi serangan. Tapi kalau kita orang biasa cek EKG sehat-sehat. Belum tentu Pak. Harus treadmill. Enggak, treadmill pun masih rendah. Kalau gitu bahaya gitu Pak. Ya, jadi Kalau itu jangan main futsal gitu Pak. enggak. Jadi kalau sudah laki-laki di atas 40 tahun kita harus kejar dengan itu Pak. Kalau laki-laki jangan minum obat Viagra. Jangan kalau jantung lewat nanti. Lebih baik squat saja latihan Pak. Nanti bahaya. Ya, kalau gitu kita tunggu Pak. Termasuk rapat tadi, Bapak mau koordinasi, pakai saja ruangan ini. Nanti kasih Bapak Tommy, mau gimana, ya? Saya kira terima kasih banyak nih, Bapak Ibu-Ibu. Karena ini lengkap, boleh kita foto, Pak. Nah, fotonya katanya banyak orang ingin lihat ruangan kerja Pak Hojibowo seperti apa. Orang nggak pernah lihat.